Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa hadir kembali di majlis kita di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan kembali faedah-faedah yang kita ambil dari petunjuk ayat-ayat Al-Quran untuk mengetahui apa saja yang Allah inginkan dari kita sebagai hambanya agar kita mendapatkan ridha-Nya, dan apa saja yang Allah murkai, yang Allah ingin agar kita menjauhinya agar kita tidak mendapatkan kemurkaannya. Kita masih bersama ayat yang ke-83 dari surah Al-Baqarah, dan di majlis yang lalu sudah kita dapatkan beberapa faedah terkait dengan sebagian dari yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel yang isinya agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan hanya berkata pada manusia dengan ucapan yang baik, kalian menegakkan salat, menunaikan zakat, kemudian kalian berpaling dari itu semua kecuali sedikit dari kalian yang mau melaksanakannya, sedangkan kalian keadaan meninggalkannya. Sebagaimana sudah kita ambil faedahnya di majlis yang lalu, ini diantara syariat yang Allah tetapkan kepada Bani Israel yang termaktub dalam Taurat dan juga dalam Injil, yang juga tidak jauh berbeda dengan apa yang Allah syariatkan kepada kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin lebih lengkap. Di antaranya adalah apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surat Al-Isra di ayat 23 sampai 49. Mungkin kita ambil, kita baca insyaallah sebagai faedah. Allah firmankan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu Allah Azza wa Jalla berwasiat, menetapkan atau mewajibkan kepada kalian agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya saja, dan berbakti kepada kedua orang tua. Sama isinya. Kemudian Allah merinci bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang nanti akan kita ambil faedahnya lebih lanjut bila Allah mengizinkan. Allah sebutkan secara umum, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff
wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila sampai kepadamu dari orang tuamu pada usia tua yang mereka tidak lagi bisa untuk mengurus diri mereka sendiri, salah satunya atau keduanya, maka Allah mengajari adab seorang anak dalam bicara kepada orang tua yang dalam keadaan lemah. Apa kata Allah? Fala taqul lahum uff. Jangan kalian berani katakan kepada orang tuamu uff. Uff kata ulama tafsir yaitu ucapan paling ringan dan paling ringan dari yang paling buruk, atau ucapan buruk yang paling ringan. Seandainya ada lebih rendah dari itu, lebih ringan dari itu, maka Allah sebutkan. Tapi ini yang paling ringan. Jadi seringan apapun dari ucapan buruk tidak boleh diucapkan ke orang tua. Apalagi sampai menghardik, membentak. Allah katakan wala tanharhuma. Lalu Allah mengarahkan wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan katakan olehmu kepada keduanya ucapan yang karim. Karim, mulia. Ucapan-ucapan yang kita memuliakan dia. Lembut, santun, ramah, sopan, tidak menyinggung. Ini dari ucapan. Kemudian sebutkan waqfid lahumā janāha dhulli minar rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan dalam engkau rendahkan untuk keduanya sayap-sayap kehinaanmu, tawadhu', rendah diri dari sisi perbuatan berupa rahmat, kasih sayangmu kepada kedua orang tuamu dengan perbuatanmu. Dan jangan tinggalkan mengucapkan doa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmati keduanya sebagaimana keduanya mendidikku ketika waktu kecil. Kata sebagian ulama, bakti anak pada orang tua kelak tergantung dari sikap orang tua kepada anak ketika anak masih kecil. Jadi kalau sebagai orang tua kepada anak suka bentak, suka menghukum, menghardik, maka ketika mereka dewasa, kita orang tua sudah sepuh, sikap mereka pun tidak jauh berbeda. Katakan mereka, Allah sebutkan lafadznya kama rabbayani shaghira. Rahmati olehmu mereka berdua seperti mereka mendidik aku waktu kecil. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan kadar amalnya. Kemudian Allah sebutkan syariat berikutnya. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Rabb kalian Allah Maha tahu tentang apa saja yang ada dalam jiwa kalian. Walau tersembunyi dalam dada, Allah Maha tahu. Allah firmankan di surat Fatir contohnya, Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Di surat Ghafir disebutkan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Maka apabila hamba meyakini maksud ayat ini bahwa Allah tidak ada sesuatu pun yang luput dari pantauannya, maka akan semakin bertakwa kepada Allah SWT. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kan Allah Maha tahu tentang apa yang ada dalam jiwa-jiwa kalian walau tersembunyi. Kemudian Allah menyebutkan kebaikan yang Allah inginkan dari hambanya. Apa itu? In takunu salihin. Jika kalian menjadi hamba-hamba yang saleh.
beriman dan beramal saleh. Fa innahu kana lil awwabina ghafura, maka sungguhnya Allah kepada orang yang seperti itu, termasuk golongan awwabin, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka di sini Allah menjelaskan siapa awwabin, yaitu orang yang menghabiskan hidupnya untuk amal saleh. Di ayat berikutnya katakan, di antara syariat yang ada kesamaan dengan apa yang disebutkan surat Al-Baqarah tadi, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan juga adalah kalian beri apa? Apapun dari yang dimiliki, dari karunia Allah Azza wa Jalla. Beri. Siapa? Setelah orang tua, dzal qurba. Siapa dzal qurba? Orang yang punya kedekatan secara kekerabatan. Lahu ilaqatud dam, punya hubungan darah, rahim, yang disebut dengan silaturahim. Haqqahu, haknya. Wal miskin, demikian juga orang miskin, yaitu mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara maksimal. Wabnas sabil, dan orang yang dalam perjalanan safar kehabisan bekal. Wala tubadzir tabdzira, dan jangan melakukan tabdzir, yaitu menyanyiakan sesuatu yang bermanfaat. Ketika Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk berbagi, memberi, kemudian Allah sebutkan jalan-jalan tempat kita memberi, kerabat, orang miskin, kemudian ibnu sabil, kemudian Allah melarang kita berbuat tabdzir. Kata sebagian ulama, tabdzir yaitu membelanjakan harta di tempat-tempat yang tidak memberikan manfaat, sehingga terbuang sia-sia tanpa manfaat. Maka Allah melarangnya. Kemudian Allah menjelaskan alasan Allah melarang. Di sinilah hikmah Allah Azza wa Jalla. Tidaklah Allah atau Rasulnya SAW melarang sesuatu, melainkan menjelaskan sebab dilarangnya. Apa kata Allah? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan tabdzir, mereka teman-teman syaitan. Wa kana syaitanu rabbi kafura, dan syaitan mereka makhluk yang kafir kepada Rabbnya. Apakah contoh tabdzir? Ketika kita minum, kita minum tidak habis, tabdzir. Ketika kita makan masih ada sisa, tabdzir. Dan semisalnya, dari sesuatu yang bisa dimanfaatkan lalu disia-siakan, ini masuk kategori tabdzir. Dan kata sebagian ulama, yang banyak terjadi tabdzir dari kita adalah ketika kita menggunakan air untuk berwudu. Coba kita berwudu di keran, kita buka keran, kita taruh ember di bawahnya. Antara yang kita pakai dan antara yang terbuang, banyak mana? Banyak terbuang. Dan kita berbuat kesalahan, tapi kita tidak menyadari. Tabdzir. Maka Allah ingatkan, jangan berbuat tabdzir. Ayat berikutnya Allah juga menyebutkan, wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan apabila kata Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla menyebutkan
Dan apabila engkau berpaling dari mereka dari kerabat dan semisalnya, tidak bisa memberi, mengharapkan rahmat dari Rabbmu, maka katakan pada mereka ucapan yang mudah. Jadi kalau ada kerabat datang butuh sesuatu, sedangkan kita tidak bisa memberi, sedangkan kita berharap rahmat dari Allah dari perbuatan tersebut, maka ucapkan ucapan yang mudah, santun, lembut, agar mereka mengerti alasan kenapa kita tidak bisa memberi. Bukan kita bakhil, karena bakhil bukan sifat orang beriman. Wala taj'al yadaka maglulatan ila 'unukik wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Dan jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Allah hikayatkan orang yang bakhil seperti tangannya diikat di leher, sehingga dia tidak bisa menggunakan tangannya untuk mengambil sesuatu di kantongnya, terikat di sini. Itu sangat bakhilnya. Wal tabsudha kullal bast, dan jangan terlalu membentangkan, yaitu memudah membelanjakan. Ada orang datang, Pak, ada proposal untuk pembangunan masjid, kasih. Datang lagi, Pak, untuk pembangunan jalan, kasih. Bagus. Pak, ini untuk acara ini, kasih. Tidak peduli acara baik atau acara munkar, kasih semuanya. Ini kullal bast, terlalu dermawan. Yang penting memberi. Jangan. Karena harta ini sarana dari Allah agar kita mendapatkan kemuliaan. Bahkan dianjurkan untuk bersedekah dalam banyak ayat. Ini akan disebutkan beberapa belas ayat khusus di akhir juz yang kedua, adab sedekah oleh Allah Azza wa Jalla di surat yang sama Al-Baqarah. Dan hanya kita terbiasa untuk sedekah karena setiap orang ketika berpisah dengan dunia menyesal, meminta pada Allah tambahan waktu untuk bisa bersedekah. Seperti disebutkan di surat Al-Munafiqun, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq wa kum minas salihin. Ya Allah, berikan aku waktu, tempo hidup sesaat lagi saja, agar aku bisa bersedekah, dan dengan itu aku bisa menjadi orang saleh. Dan di mencari harta tidak dilarang, kata para ulama, dengan kriteria-kriteria yang ketat. Yang pertama, dipastikan cara mendapatkan harta halal. Dipastikan harta yang kita dapat tidak melalaikan kita dari ketaatan. Dan dipastikan ketika kita membelanjakannya di jalan yang Allah ridha. Maka kalau ini terpenuhi, maka karunia Allah Azza wa Jalla. Kebaikan di atas kebaikan. Tapi kalau mendapatkannya sudah tidak peduli, maka walaupun jumlahnya banyak bukan kebaikan. Kalaupun kita dapat dari yang halal tapi membuat kita lalai dari zikir pada Allah, maka bukan kebaikan. Dan kalau kita sudah terpenuhi semuanya tapi pembelanjaan tidak kita batasi, maka juga bukan kebaikan. Ketiganya harus terpenuhi. Maka menjelaskan hikmah Allah melarang jangan terlalu dermawan, sampai jalan-jalan yang haram pun diberi. Allah katakan fataq'uda maluman mahsura. Nanti suatu saat engkau akan mendapatkan celaan dan penyesalan. Penyesalan di mana? Di akhirat. Oleh karena penting bagi kita mempelajari tentang fikih dan adab tentang al-kasab wal infaq.
mencari penghasilan dan membelanjakannya. Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah ta'ala, sahabat dari Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, pernah diminta oleh sebagian muridnya untuk menuliskan satu kitab tentang masalah wara', tentang masalah adab jual beli, tentang masalah adab jual beli. Apa lu katakan? Tapi aku sudah tuliskan tentang masalah wara'. Apa itu wara'? Menjauhkan diri dari yang haram dan yang syubhat. Maka dijelaskan dalam masalah itu, agar mencukupkan diri dengan yang halal dan menjauhkan dari yang haram dan syubhat. Kemudian Allah lanjutkan, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Sesungguhnya Allah membentangkan rizki dan mempersempitnya kepada siapapun yang dikehendaki. Di sini setiap mukmin harus yakin bahwa rizki diatur oleh Allah. Dan Allah memberikan rizki tidak melihat dia beriman atau tidak beriman. Semuanya dikasih sama, dengan jumlah yang Allah inginkan. Ada orang beriman taat, rizkinya banyak, ada. Ada orang beriman taat, rizkinya sempit, juga ada. Ada orang tidak beriman, rizkinya lapang luas, ada. Ada tidak beriman, rizkinya sempit, juga ada, sama. Maka harta tidak menunjukkan kemuliaan, tidak, karena Allah sudah bagi dengan takdirnya. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Sesungguhnya dia terhadap para hambanya khabir, akan menyampaikan berita amal yang sekarang kita kerjakan, nanti di akhirat dibuka lagi beritanya. Basira, melihat amal kalian. Penutup ayat semacam ini itu yang membuat takut para ulama kita. Khabiran basira, sekarang Allah melihat amal kita, di akhirat akan membuka semua catatan itu. Bahkan Allah tampakkan wujudnya. Itu yang mengerikan, yang kita tidak bisa mengelak lagi. Maka Allah firmankan di surat Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu Allah labil mirsad, senantiasa memantau. Bahkan bukan hanya Allah yang memantau, juga Allah dia jadikan makhluk lain memantau juga. Siapa itu? Jahannam. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya Jahannam dia sudah memantau calon-calon penduduknya. Dan ayat-ayat semisal sangat banyak. Maka itu harus waspada. Kemudian sebutkan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Syariat berikutnya. Ini isi syariat yang Allah ajarkan lewat Nabi Muhammad SAW kepada kita sekalian dan termaktub dalam ayat-ayat ini. Apa itu? Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq. Imlaq kata sebagian ulama yaitu adalah an ya'kula mimma na'kul. Mereka makan makanan kita, sehingga khasyata al-faqr, takut miskin. Maka jangan membunuh anak karena takut miskin. Bahkan sebagian ulama menyebutkan yang mengikuti program pembatasan anak karena takut miskin masuk ke dalamnya, takut rizkinya tidak cukup masuk ke dalamnya, dan bertentangan dengan keinginan Nabi SAW. Beliau bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud.
fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang al-wadud, yang besar rasa cintanya pada suaminya, al-walud, dan bisa melahirkan banyak anak. Karena aku berbangga dengan jumlah umatku di antara umat yang lain. Kita di sini paling banter anak berapa, Pak? 10? Ya mungkin. Orang tua kita dulu belasan anaknya kan, 12, 13. Sekarang 3 saja sudah, aduh, takut. Masyayikh kita sampai sekarang istrinya 4, anaknya ada yang 30, ada yang 40. Yang punya Bank Al-Rajhi, Syekh Sulaiman Al-Rajhi hafizah ta'ala, anaknya sekitar 29. Syekh Sa'id Al-Qahtani rahimahullah ta'ala, penulis kitab Risalah Hisnul Muslim Zikir, beliau wafat anaknya 40. Terkejut ya. Mereka mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kaum yang tidak takut miskin. Kalau kita bagaimana? Ala kulli hal, semoga Allah SWT maafkan kita dari sisi ini dan berikan kita kemudahan dari sisi yang lain. Khasyata imlaq, takut miskin. Lalu Allah memberikan keyakinan, menanamkan keyakinan pada kita. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami, kata Allah, yang menjamin rizki mereka dan rizki kalian. Sehingga moto orang tua kita dulu tidak keliru. Setiap anak membawa rizki. Memang Allah sebutkan, nahnu narzuquhum wa iyyahum, kami yang menjamin rizki mereka dan menjamin rizki kalian. Kemudian Allah menjelaskan akibat dari membunuh anak. Inna qatlahum kana khit'an kabira, sesungguhnya membunuh mereka dosanya begitu besar. Lalu berikutnya lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam lebih sempurna dari syariat sebelumnya. Ayat berikutnya, ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina, sesungguhnya zina ini merupakan fahisyah dan jalan yang buruk. Apa itu zina? Zina maknanya adalah iltiqa'ul hitanain min ghairi nikahin syar'i. Mempertemukan dua khitan tanpa pernikahan yang syar'i. Maka waspada. Makanya masalah pernikahan dalam Islam begitu diperketat. Karena termasuk dari salah satu 5 maksud syariat, yaitu menjaga rahim. Di mana kehidupan manusia sebelum Islam dan di luar Islam, namanya masalah ini menjadi masalah biasa. Masalah biasa. Apalagi kalau ada unsur suka sama suka, waliyadzubillah. Bahkan sebagian kaum melegalkan dengan menyandarkan ajaran agama dan melakukannya yang sesering mungkin, mendapatkan pahala yang besar, yang disebut dengan nikah mut'ah. Allah membatasi ini. Jangan mendekati zina. Mendekatinya pun jalan. Apa itu mendekati? Yaitu meniti jalan yang menuju zina. Dan yang menjadi masalah adalah setiap kita mendapatkan bagian dosa zina yang sulit dan tidak bisa menghindar. Seperti disebutkan Nabi kita SAW, Inna Allah kataba min ibn Adam nasibahu min az-zina la mahalata lahu.
Sesungguhnya anak Adam atau sesungguhnya Allah Allah menetapkan setiap anak Adam bagiannya dari zina dan dia tidak bisa menghindar. Kemudian beliau merinci, mata zinanya melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, lisan bicara yang haram, tangan, kaki, hati, semua tubuh, dan akan dibenarkan oleh farjinya, oleh kemaluannya. Nabi kita SAW menyebutkan ketika merinci amalan-amalan yang bernilai sedekah, beliau menyebutkan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan dalam bud'i salah satu dari kalian sadaqah. Al-bud'u yaitu bagian tubuh yang berfungsi untuk menyalurkan syahwat, kemaluan. Maka dalam kemaluan kalian ketika ditumpahkan di jalan yang halal ada sedekah. Sampai para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kita berbuat begitu mendapatkan sedekah?" Lalu beliau memberikan gambaran, bagaimana pendapat kalian kalau ditumpahkan di jalan yang haram, bukan itu maksiat? Ketika diakan, maka demikianlah jalan yang halal. Maka mendekati zina yaitu melakukan perkara-perkara yang merupakan bagian dari zina. Melihat, mendengar, bicara hal-hal yang mengarah pada zina, berjalan menuju tempat zina dan sebagainya. Maka katakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Dan zina Allah sebut dengan fahisyah, sehingga sebelum tafsir sampai menyebutkan apabila Allah Azza wa Jalla menyebutkan fahisyah, maka maknanya adalah zina. Apa itu fahisyah? Perbuatan buruk yang berakibat buruk dan menyebabkan keburukan bagi orang lain. Jadi perbuatannya sudah buruk, ya, menyebabkan keburukan bagi orang lain juga, berdampak keburukan. Contohnya riba, fahisyah. Di mana buruknya? Orang yang terkena riba, dia susah hidupnya. Orang yang makan riba diancam azab oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga yang lainnya. Sedangkan zina, keburukannya adalah menumpahkan air bukan di tempatnya, yang menjadi hak orang lain, yang tidak halal. Apabila tumbuh menjadi janin, maka janin ini tidak punya nasab kepada ayahnya, terputus. Apabila itu bersuami, maka janinnya disandarkan kepada suaminya yang bukan perbuatan dia. Kemudian ketika dia lahir, memberatkan ibunya, membuat malu, nafkahnya dia yang tanggung dan sebagainya. Maka fahisyah. Lalu Allah menyebutkan keterangannya wasa'a sabila, jalan yang buruk yang harus dijauhi. Syarat berikutnya katakan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan dengan cara yang benar. Wala taqtulu, larangan membunuh. Apa itu membunuh? Melakukan perbuatan kepada seseorang yang menyebabkan berpisah nyawa dan jasadnya. Membunuh dengan sarana apapun, baik dengan alat atau dengan ucapan. Jadi kadang ucapan juga bisa membunuh. Oleh karena orang yang menyuruh orang lain membunuh, dosanya sama. Sehingga hati-hati dalam berbicara. An-nafsa, apa itu jiwa di sini? Dalam kaidah tafsir disebutkan apabila ada isim jenis semacam ini diawali dengan alif dan lam, maka mencakup jenis itu semua. Jiwa siapa itu? Jiwa manusia.
tidak membedakan muslim atau non-muslim, haram dibunuh. Ini yang harus ditanamkan pada setiap muslim. Sehingga apabila ada propaganda, ayo kita berjihad melawan ini, kemudian menimbulkan pembunuhan, maka masuk dalam ayat ini. Karena ajakan jihad itu haknya waliul amri, haknya pemimpin negeri, bukan pemimpin kelompok, pemimpin madhab, pemimpin ormas, bukan. Maka ingat ayat ini, kecuali dengan cara yang benar, yaitu yang Allah syariatkan. Ketika Allah syariatkan seperti penguasa menetapkan hukum pancung, hukum tembak, maka cara yang benar. Memang dia dibunuh, tapi caranya hak, benar. Atau penguasa menghadapi negeri non-muslim yang ingin menyerang, berhadapan sampai terjadi pembunuhan di pihak sana dan pihak sini, cara yang hak. Kemudian katakan wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyyi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Dan barang siapa terbunuh karena perbuatan zalim seseorang, ada seorang terbunuh mati karena perbuatan orang lain zalim sesama muslim, maka kami jadikan bagi walinya, ayahnya, ya kerabatnya, Allah berikan sultan, berikan kuasa untuk menuntut. Tuntutan keluarga, kalau ada membunuh, menuntut bunuh lagi. Kepada siapa tuntutannya? Kepada penguasa. Nah, kalau penguasa mengiyakan, silahkan mengatakan fala yusrif fil qatl, jangan melampaui batas. Contohnya, saya mau dia di qisas, dihukum bunuh, tapi biar dia merasakan bagaimana sakit yang dibunuh, potong dulu tangannya, potong telinganya, potong kakinya. Ini israf, tidak boleh melampaui batas. Innahu kana mansura, maka orang yang dizalimi akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena Nabi kita selalu bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluma, tolonglah saudaramu baik yang dizalimi atau yang berbuat zalim. Para sahabat bertanya, Rasulullah, kalau yang dizalimi kita mengerti untuk menolong, tapi kalau yang dizalimi bagaimana? Beliau katakan, cegah dia dari kezaliman. Cegah dari kezaliman, berarti dalam menolong dia dari perbuatan zalim. Syariat berikutnya disebutkan, wala taqrabu malal yatimi illa billati ahsan hatta yablugha syuddah wa ufu bi'al ahdi innal ahda kana mas'ula. Jangan kalian dekati harta anak yatim. Nah, ini juga sama tadi. Kalau di surat Al-Baqarah, anak yatim kita santuni. Kalau di sini kita mengelola harta anak yatim. Jadi kalau ada anak yatim, apalagi kerabat kita sendiri yatim, maka jangan didekati hartanya. Sini saya aja mengelola, berarti dia mendekati. Khawatir bercampur dan dimakan, akhirnya makan harta anak yatim, zalim. Jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Apa cara yang baik? Kata sebagian ulama, ambil harta mereka untuk makan anak yatim tersebut. Kalau kita tidak sanggup menyantuni mereka, atau kita nyantuni mereka, kita ngurus mereka, tapi kita akhirnya waktunya terkurangi untuk mencari nafkah sehingga tidak cukup, boleh juga ikut makan, tapi tidak melampaui batas. Nah, kalau anak yatim ini sudah balik, maka berikan harta itu pada mereka. Namun ulama beda pendapat, tergantung apakah betul balik atau sudah sampai pada ar-rusydu. Ar-rusydu yaitu mengerti tentang pengaturan harta. Kalau anak kita balik zaman sekarang, contohnya usia berapa itu? 14-15 tahun,
kita beri harta mereka miliaran rupiah, kira-kira apa yang terjadi? Rusak. Maka kata ulama, nanti sampai dia punya ar-rusydu, punya kemampuan mengolah hartanya, maka diberikan, silakan. Karena tidak akan merusak anak tersebut. Kemudian syariat berikutnya, wa'ufu bil ahdi, tunaikan janji kalian kepada Allah. Ini sudah kita sebutkan sebelumnya. Kita punya janji dengan Allah untuk ibadah kepadanya. Innal ahda kana mas'ula, karena janji ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Syarat berikutnya, wa'uful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Tunaikan ukuran kalian bila kalian berdagang dengan mengukur, dan timbanglah dengan adil. Itu lebih baik bagi kalian dan merupakan takwil yang baik. Dan alhamdulillah negeri kita menegakkan masalah ini. Ada lembaga khusus pengukur alat timbang dan alat ukur. Ditegakkan syarat ini. Kemudian Allah sebutkan juga syarat berikutnya di ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun. Jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kalian semuanya akan ditanya. Syariat berikutnya, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan maraha, dengan sombong. Kata para ulama, ada sifat-sifat jalan sombong seperti menaruh tangan di belakang sambil jalan, atau berkacak pinggang, atau semacamnya. Maka jangan berjalan seperti itu karena Allah melarangnya. Kemudian Allah menyebutkan, sesungguhnya engkau tidak akan pernah menenggelamkan bumi dan tidak akan pernah juga bisa mencapai puncak gunung yang tinggi dengan kesombongan itu. Lalu menyebutkan tentang akibat buruknya dari semua syariat tadi. Kullu dzalik, semuanya dari ayat yang ke-23 tadi, yang buruk-buruknya. Kana sayyihu 'inda rabbika makruha, bahwanya keburukannya di sisi Tuhanmu adalah sesuatu yang buruk. Lalu Allah tutup ayatnya dengan dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Inilah di antara hikmah yang Allah wahyukan kepada kalian. Allah sebut dengan hikmah, yaitu siapapun yang bisa menerapkan syariat tadi dalam kehidupan, hidupnya menjadi orang yang sampai pada hikmah, yang bijak. Di mana Allah firmankan di akhir juz yang kedua, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, dan barang siapa diberi hikmah berarti dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Ini di antara gambaran perbandingan antara syariat yang Allah wahyukan kepada Nabi kita SAW dalam kitab Allah yang mulia ini Al-Quran, dan sebagian dari apa yang disebutkan tentang syariat yang diberikan kepada ahli kitab. Syariat Nabi kita SAW lebih luas, lebih sempurna dan hikmah. Semoga kita dimudahkan untuk bisa istiqomah di atas iman, di atas jalan Nabi SAW sampai berjumpa dengannya dalam keadaan demikian, dan menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan ridhonya ketika kita berjumpa dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Barang ada yang disampaikan persilakan nanti setelah adzan isya. Baik, barakallahu fikum. Dipersilakan barangkali ada yang menyampaikan sesuatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua tentang hukum kan, tentang muslim, yang mana kalau pertemuan itu memberikan tahu terkait pertemuan itu. Kalau gimana itu tidak? Apakah ini berdosa atau gugur Islam? Baik. Baik, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terkait dengan pertama, kewajiban berbakti anak dan orang tua adalah kewajiban yang Allah tetapkan kepada anak sepanjang hidupnya.
selama anak masih hidup, apakah orang tua masih hidup atau sudah wafat, maka kewajiban berbakti terus berlanjut. Kemudian ulama menyebutkan tentang bagaimana apabila orang tua sudah meninggal dunia, bagaimana bakti anak kepada keduanya. Yang pertama, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Isra tadi, tetap mendoakannya. Mengatakan Rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmati keduanya sebagaimana keduanya mendidikku ketika waktu kecil. Dan mana rahmat adalah agar diampuni dosa-dosa mereka dan diberikan kebaikan, dimuliakan si Allah Azza wa Jalla. Apabila rahmat di dunia, maka ampunan dosa dan petunjuk di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, menunaikan wasiat-wasiatnya atau hutang-hutangnya, atau apa yang terkait dengan hak-hak yang mereka miliki di dunia ini. Kita cari tahu, kita tunaikan. Termasuk kita laksanakan setiap wasiat dan apa yang pernah diajarkan dari kecil. Kita ingat, kita laksanakan. Yang ketiga, menyambung kembali rahim keduanya, kerabat-kerabat keduanya, kakak adiknya, keponakan-keponakannya, saudara-saudara kita semuanya yang terkait dengan ayah dan ibu kita. Kita hubungi kembali. Di mana kata sebagian ulama, rahim ini akan terputus dengan wafatnya kedua orang tua kita. Maka kita hubungkan kembali. Yang berikutnya adalah menghubungi sahabat-sahabatnya, teman-teman akrabnya, dihubungi kembali. Ya, sehingga ketika mereka mendapatkan kita berkunjung, mereka ingat dengan orang tua kita dan memuji orang tua kita dan mendoakannya. Ini beberapa hal. Sebagian menambahkan, dan kita beramal dengan nama orang tua kita. Apa yang mungkin, seperti bersedekah atau semisalnya. Namun kata sebagian ulama, apapun yang dilakukan oleh anak dari kesolehan, dari kebaikan, maka orang tua mendapatkan bagiannya, karena masuk dalam hadis Nabi SAW, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam sudah sampai pada kematiannya, terputus dari amalnya untuk mendapat pahalanya kecuali dari 3 perkara, disebutkan diantaranya wa waladun shalih yad'u lahu, dan anak saleh yang mendoakannya. Kemudian yang kedua, tentang ucapan salam. Ucapan salam diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah menyuruh kita untuk menjawab apabila ada orang yang mengucapkan salam. Di surat An-Nisa menyebutkan, idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian mendapatkan salam dari orang lain, maka jawab dengan semisal, dengan lebih baik atau yang semisal. Lalu bagaimana dengan mengucapkan salam dengan bukan salam yang diajarkan Nabi SAW? Maka ini minimal kategorinya adalah mukhalafatus sunnah, menisihi sunnah. Selamat pagi, selamat malam, menisihi sunnah. Kita muslim punya salam Assalamualaikum. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau kapanpun ucapkan Assalamualaikum. Karena begitulah Nabi SAW. Dan ini salamnya ahli surga. Para malaikat ketika menyebut ahli surga mengatakan salamun alaikum tibtum. Selamat untuk kalian. Kalian telah hidup dalam keadaan baik. Kemudian bagaimana menggunakan salam orang-orang luar Islam? Pertama, apa yang dilakukan dari kebiasaan orang luar Islam ini adalah munkar bila syariat tidak mengizinkan, atau itu bertentangan dengan syariat, munkar. Dan Nabi kita bersabda SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu.
Siapapun dari kalian yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubahnya. Merubah. Bukan kita lakukan tapi malah merubah. Maka bila kita melakukannya berarti kita tasyabbuh dengan mereka. Apa itu tasyabbuh? Mengikuti, mencontoh. Dan ini termasuk bentuk kemaksiatan. Nabi kita bersabda SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa tasyabbuh pada suatu kaum maka digolongkan golongan mereka, walaupun belum sampai pada keluar dari Islam. Dan melakukan kemungkaran yang besar. Lalu bagaimana kalau menghalalkan? Boleh. Ini saja kok repot. Boleh. Maka telah menghalalkan apa yang diharamkan dalam Islam. Dari syiarnya mereka, karena salam syiar agama. Sebagaimana ibadah syiar agama. Dan salam bagian dari syariat Allah Azza wa Jalla. Bagian dari syiar Allah Azza wa Jalla. Allah firmankan di surat Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah siapapun orangnya yang bisa mengagungkan syiar Allah. Apa itu mengagungkan? Mengilmuinya, meyakininya dan mengamalkannya, itu bagian dari ketakwaan hati. Maka apabila kita mendapati suatu amalan yang ini berasal dari non-muslim, kita tahan diri. Karena kita muslim punya aturan dalam hidup yang Allah sudah menekankan doktrinnya, menekankan aturannya. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Inilah toleransi yang Allah ajarkan pada kita. Wallahu a'lam. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu dalam ini. Yang pertama ada ketika seorang muslim tidak sengaja melakukan hijrah itu tidak berpikir dalam itu seperti apa? Apa yang dilakukan oleh orang dan sebagainya. Kedua, dalam sholat itu kan ada salam kalau kita yang akhir itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua apa? Yang kedua agak pelan-pelan. Salam dalam apa? Salam dalam sholat? Ya, dalam sholat. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama, ada petunjuk Nabi SAW terkait dengan masalah hujan. Dan petunjuk ini mencerminkan akidah. Di mana orang-orang jahiliyah dahulu mereka meyakini ketika hujan turun, ini turun disebabkan karena adanya bintang tertentu. Jadi kata ulama, di langit itu ada 28 nauk. Nauk itu tempat bulan singgah. Malam ini di nauk ini, malam berikutnya di nauk berikutnya, begitu. Ada masing-masingnya ada jenis bintang tertentu. Maka bila nauk tertentu, misalkan yang ini yang ke-17 atau yang ke-20 muncul terang, maka akan turun hujan. Maka ketika betul hujan turun, mereka mengatakan mutirna bi nauk kadza. Kami mendapatkan hujan ini karena munculnya bintang ini. Maka Nabi SAW menyebutkan, Allah Azza wa Jalla berfirman, man qala maaf, saya dilupakan lafadznya. Nabi kita memberikan SAW, Allah berfirman, asbaha min ibadi kafirun wa mu'min. Pada pagi hari hambaku ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang beriman. Adapun mereka yang mengatakan mutir nabi naukadha faqad amana bil kaukab wa kafirun bi. Adapun barang siapa yang mengatakan kami hujan karena bintang ini, berarti dia telah beriman pada bintang dan kafir kepadaku. Wa man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatih faqad amana bi wa kafara bil kaukab. Atau kama qala sallallahu. Maka barang siapa setelah turun hujan mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmatih, kami mendapatkan hujan karena karunia Allah dan rahmat darinya, berarti dia telah beriman kepadaku dan telah ingkar kepada bintang-bintang. Sebelum meringkas,
apabila kita ingin mendapatkan hujan, maka ucapkan doa Allahumma asqina, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami, yang disebut dengan doa istisqa, doa minta hujan, dan boleh disertai dengan salat. Dan apabila turun hujan, kita katakan Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Yang ketiga, apabila hujan terus deras, khawatir banjir dan musibah, bencana, kita katakan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikan hujan ini di sekitar kami saja, jangan di atas kami. Jangan menjadi bencana untuk kami. Bila hujan selesai, kita katakan mutirna bifadlillah wa rahmatih. Itu tentang petunjuk, dan ini semua dikaitkan dengan akidah. Karena Allah menyebutkan ada 5 perkara termasuk ilmu gaib yang manusia tidak punya kuasa, tidak mengetahui ilmunya. Di antaranya Allah sebutkan di akhir surat Luqman, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits. Sesungguhnya ilmu kapan terjadi kiamat di sisi Allah, demikian juga kapan turunnya hujan di sisi Allah. Ini yang pertama. Adapun salam dalam salat yang kita ucapkan ketika menutup salat, maka ulama mengumpulkan banyak riwayat tentang hal tersebut. Ada 3 macam. Yang pertama, salam yang sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga, Assalamualaikum. Maka manapun yang kita ucapkan tidak masalah. Demikian, wallahu a'lam. Satu lagi. Baik. Tadi bahasa tentang apa ya? Kaitan dengan apa? Ada 2 hadis. Pertama, bagaimana kemudian kita mencintai seseorang yang mana hal tersebut atau sesuatu tersebut memberikan manfaat buat kita dan orang lain. Yang kedua, bagaimana sikap kita tidak kehilangan sesuatu atau hal tersebut atau hal yang membuat manfaat kita dan orang lain. Baik, barakallahu fikum. Mencintai harta tidak tercela, karena Allah menjadikan itu sebagai tabiat manusia. Allah firmankan surah Al-Fajr, innahu, menyebutkan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian ini wahai manusia, cintanya pada harta cinta yang sangat besar. Tapi di ayat lain, beberapa ayat Allah mensifati harta dengan khair, menyebutnya dengan khair. Seperti di surat Al-Adiyat sebutkan, innahu kana lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia cintanya pada al-khair. Apa itu al-khair? Harta. Sangatlah besar. Maka cinta kepada harta tidak mengapa selama cintanya itu mengikuti cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan dalam Rawdatul Muhibbin penjelasan yang menjelaskan bahwa asal kecintaan hamba cintanya pada Allah, dan segala sesuatu yang dicintai selain daripada Allah mengikuti cintanya kepada Allah. Apabila Allah mencintai, maka itu kebaikan. Bila Allah tidak mencintai dan kita mencintai, itu keburukan. Itu keburukan. Maka tidak mengapa. Oleh karena tidak dilarang seorang muslim untuk mengusahakan harta sebanyak-banyaknya dengan catatan 3 tadi. Masih ingat yang pertama? Dipastikan halalnya. Yang kedua, tidak melalaikan dari ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, dibelanjakan di jalan yang Allah cintai. Itu batas-batasnya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan yang lainnya pengusaha besar. Tapi mereka penuhi yang tiga perkara ini. Maka bila kita seperti itu, maka insyaallah barakah, kebaikan di atas
kebaikan. Demikian saya kira. Allah bisawab. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qada'wana alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.